Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya Matrianto Ibisono berasal dari Universitas Internasional Semen Indonesia, mereview jurnal tentang prediksi harga kedelai lokal dan kedelai impor dengan metode support vector machine berbasis forward selection. Dan jurnal yang kedua, perbandingan metode prediksi support vector machine dan linear regression menggunakan backward elimination pada produksi minyak kelapa. Oke, yang pertama yaitu prediksi harga kedelai lokal dan kedelai import dengan metode support machine dan berbasis forward selection. Pada jurnal 1 ini memaparkan tentang bagaimana memprediksi harga kedelai lokal dan kedelai import. Karena pada dasarnya masih terbatas atau bahkan belum ada model prediksi terhadap harga komoditas kedelai baik itu lokal atau impor. Jadi pada dasarnya masih minim atau bahkan belum ada suatu model untuk memprediksi komoditas kacang kedelai yang lokal ataupun yang impor. Maka dari itu penulis menyusun jurnal ini dengan tujuan membangun model prediksi terhadap harga komoditas kedelai lokal ataupun yang impor. Tujuannya yaitu membangun model prediksi harga komoditas kedelai impor atau lokal dengan menerapkan algoritma support vector machine atau SVM dengan mengoptimasi menggunakan forward selection dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi atau RMSE yang lebih rendah. Kemudian ada metodenya yaitu seperti data mining, data time series, support vector machine, K-fold validation, type kernel, Root-mean square error, dan forward selection. Oke, yang pertama yaitu ada data mining. Data mining dalam penelitian membangun model prediksi kedelai lokal atau import ini yaitu digunakan sebagai eksplorasi data. Dalam eksplorasi data ini aktivasinya terdiri dari pemeriksaan pada data itu sendiri, transformasi data, pemilihan ciri, dan juga pengurangan dimensi data. Kemudian ada pembuatan model dan proses pengujian pada kebenaran data itu sendiri. Yang ketiga yaitu penerapan model. Pada tahapan ini model akan diuji dengan data baru agar menghasilkan perkiraan dari sebuah kasus untuk melihat model yang telah dibuat dapat memperoleh hasil yang bagus dalam menghadapi suatu permasalahan. Selanjutnya ada data time series. Analisis time series ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu analisis jangka pendek, analisis jangka panjang. Untuk analisis jangka pendek terdapat kecenderungan model analisisnya dalam bentuk persamaan garis linear. Untuk jangka panjang, modelnya analisisnya cenderung mengalami fluktuasi sehingga model persamaan jarang yang terbentuk garis linear atau non-linear. Gitu. Selanjutnya yaitu ada support vector machine untuk meningkatkan kecepatan dalam pelatihan atau pengujian sehingga SVM atau support vector machine ini dapat menjadi pilihan dalam prediksi dengan data yang sangat besar. Kemudian menemukan kernel terbaik untuk suatu data set yang diujikan dan menemukan metode yang sangat efisien pada kasus kelas jama atau besar. Begitu. Selanjutnya ada K-fold validation. Pada penelitian ini menggunakan K-fold 10 dan K-fold 15 karena K-fold 10 merupakan certified 10-fold. Cross validation artinya yaitu K-fold 10. Ini adalah metode evaluasi standar. Hasil dari berbagai percobaan yang ekstensif dan pembuktian teoritis menunjukkan bahwa 10-fold cross validation adalah pilihan terbaik dapat menghasilkan validasi yang akurat. Itu. Selanjutnya ada tipe kernel. Fungsi tipe kernel biasanya digunakan dalam beberapa penelitian, yaitu ada dot, linear, polinomial. Kemudian fungsi kernel yang harus digunakan untuk substitusi dot produk di feeder space sangat tergantung pada data. Biasanya, metode cross validation digunakan untuk memilih fungsi kernel tersebut. Fungsi kernel ini yang akan menentukan feeder space, fungsi prediksi yang akan dicari. Selanjutnya ada Root-mean square error atau RMSE.
yang digunakan untuk mencari nilai keakurasian hasil peramalan dengan data histori dengan menggunakan rumus yang ditunjukkan dengan nilai kesalahan. Semakin kecil nilai yang dihasilkan, semakin bagus pula hasil peramalan yang disebut atau prediksian tersebut. Rumus RMS ini dipersendirikan pada persamaan. Itu. Oke. Selanjutnya ada forward selection yang digunakan untuk menambah variabel yang dikendalikan satu persatu dalam persamaan yang didasarkan pada alfa tertentu untuk masukan. Alfa untuk memasukkan merupakan nilai menentukan salah satu prediktor yang saat ini tidak dalam model. Harus ditambahkan ke model. Kemudian pada jurnal tersebut model yang diusulkan adalah model prediksi harga kedelai lokal dan kedelai import menggunakan SVM dengan parameter tipe kernel dot, radial, polinomial, neural, enuma, dan juga nilai C yang digunakan yaitu 0,1, 0,3, dan 0,5 dengan forward selection seperti gambar di samping berikut. Ya, baik, itu adalah review singkat dari jurnal untuk memprediksi suatu harga komoditas kedelai impor ataupun lokal. Gitu. Selanjutnya kita akan masuk perbandingan metode prediksi superfactor machine dan linear regression menggunakan backward elimination pada produksi minyak kelapa. Pada jurnal ini mengangkat permasalahan tentang produksi minyak kelapa pada suatu perusahaan dengan landasan banyaknya permintaan kelapa yang tidak terprediksi sehingga membuat produksi minyak kelapa di setiap harinya mengalami perubahan atau fluktuatif. Jadi permintaan itu yang sangat banyak ataupun yang sangat sedikit sehingga produksi ini selalu berubah. Rencana produksi ini selalu berubah di setiap harinya dan mengalami fluktuatif nih istilahnya. Kemudian selanjutnya ada tujuannya yaitu untuk membandingkan metode support factor machine dan metode linear regression dengan menggunakan fitur seleksi backward elimination pada data sales order minyak kelapa yang bertujuan untuk mencari model yang terbaik dalam memprediksi time series dalam jumlah produksi minyak kelapa. Metodenya yaitu digunakan metode pemerasa ini sebagai berikut. Ada reprocessing data mining, variable elimination, superfactor machine, linear regression, root mean square error atau RMSE, dan data time series. Yang pertama ada reprocessing data ya. Tahapan reprocessing data yaitu data unified time series yang berupa numerik data harian. Data diubah menjadi data mingguan untuk mempermudah proses pengolahan. Data diubah ke ascending, descending, setelah itu data dinormalisasi. Proses normalisasi dilakukan untuk meminimalisir terjadinya berbagai anomali dan ketidakkonsistenan data. Namun, tujuan utama normalisasi yaitu untuk menghasilkan data yang berdimensi kecil dan tepat dapat mewakili data asli tanpa kehilangan karakteristik data. Selanjutnya ada data mining. Data mining di sini yaitu hampir sama yang seperti import kedelai lokal dan prediksi harga komoditas kedelai impor dan lokal, yaitu eksplorasi data, pembuatan model proses dan pengujian pada kebenaran data itu sendiri, penerapan model pada tahapan dan lain sebagainya, hampir sama. Kemudian ada backward elimination ini digunakan untuk mengoptimalisasi suatu performa model sistem kerja dengan cara pemilihan mundur. Pemilihan sebuah variabel dilakukan dengan sistem kerja ke depan, yaitu menguji keseluruhan variabel dan menghapus variabel yang dianggap tidak relevan. Selanjutnya ada superfactor machine, sama dengan yang jurnal yang pertama. Meningkatkan kecepatan dalam penelitian dan pengujian sehingga SVM dapat menjadi pilihan prediksi dengan data yang sangat besar. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ada linear regression digunakan untuk membuat estimasi nilai variabel dependen yang didasarkan pada nilai variabel independen. Model regresi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel. Regresi adalah suatu
suatu model yang memprediksi nilai dari masukan data yang diberikan. Seperti itu. Selanjutnya ada Riemann Square Error atau RMSE, hampir sama dengan jurnal yang pertama. Digunakan untuk mencari nilai keakurasian hasil peramalan dengan data histori dengan menggunakan rumus yang ditujukan dengan nilai kesalahan. Semakin kecil nilai dihasilkan, semakin bagus pula hasil peramalan yang dilakukan. Seperti itu. Kemudian ada data time series. Ini juga hampir sama dengan jurnal yang pertama, yaitu menggunakan analisis jangka pendek dan analisis jangka panjang untuk membentuk suatu persamaan garis linear. Seperti itu. Nah, pada tabel tersebut merupakan perbandingan metode support vector machine SVM, vector support machine dan backward elimination atau BA, linear regression LR atau linear regression dan backward elimination atau BA. Pada tabel tersebut kita bisa melihat hasil dari SVM, SVM BA, SVM LR plus BA dan sebagainya. Pada tabel tersebut menjelaskan bahwa menggunakan metode support vector matching didapat RMSE 0,127. Dengan metode support vector matching dengan menggunakan backward elimination dapat RMSE 0,115. Dengan metode linear regression didapatkan RMSE 0,118 dan menggunakan metode regression menggunakan backward elimination didapatkan RMSE 0,118 seperti itu. Jadi itu adalah review dari 2 jurnal yang dimana masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.